Baiklah anak-anakku sekalian kelas 10 IPS. Pada siang hari ini, menjelang siang hari ini kita akan belajar sejarah peminatan, ya, sejarah peminatan. Pada minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal tentang kronologis, ya, tentang kronik. Nah, pada pagi ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu konsep keberlanjutan dalam sejarah, ya, keberlanjutan dalam sejarah, berlanjut, ya kan, keberlanjutan, berlanjut. Jadi kalau dengan bahasa bisa kita artikan keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dan peristiwa lainnya yang tidak bisa berdiri sendiri atau tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Berlanjut dia, ya, berlanjut. Waktu sejarah Indonesia itu juga ini sudah kita singgung, ya, ini sudah kita singgung. Berlanjut di sini bukan dalam arti bahwa, ya, peristiwa itu kembali terjadi seperti yang pertama, bukan itu maksudnya. Keberlanjutan di sini maksudnya adalah peristiwa yang terjadi, yang pernah terjadi, ya, dan mungkin juga akan berlanjut pada waktu tertentu, tetapi bukan dengan tokoh, bukan tempat yang sama. Nah, jadi berikanlah contoh seperti ini, bahwa para pemuda, ya, para pemuda mempunyai peranan penting, ya, peranan penting dalam usaha membangkitkan semangat nasionalisme, yaitu melalui pergerakan-pergerakan nasional. Kemudian pergerakan nasional itu diwujudkan dalam suatu peristiwa di mana para pemuda bersumpah, ya, untuk, ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, inilah cikal bakal, maka berdirilah negara Republik Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, pemuda sangat berperan, ya. Pemuda menggerakkan, ya, memobilisasi kekuatan, ya, supaya dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mereka mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, maka mereka berkumpul mengadakan rapat bagaimana supaya proklamasi kemerdekaan 1945 itu dilaksanakan. Maka mereka percayakan kepada Soekarno dan Hatta, diminta supaya mereka secepatnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat, ya, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu peranan pemuda. Terus peran pemuda ini sangat berlanjut, ya, sangat berlanjut, yaitu terjadinya demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa, yaitu melalui tuntutan, ya, melalui tuntutan yang disebut dengan Tri Tuntutan Rakyat, ya, tahun 1966, yang akhirnya terjadilah perubahan-perubahan dalam ketatanegaraan kita ini, yaitu berakhirlah masa Orde Baru setelah Soekarno menyerahkan surat perintah 11 Maret kepada Letjen Soeharto pada waktu itu. Itu pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Terus pada masa reformasi, ya, masih baru, ya, masih baru itu berlangsung, ya, pada tahun 1998.
pemuda dan pelajar mahasiswa berperan, ya, berperan untuk menuntut supaya dilakukan perubahan-perubahan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka mereka menuntut waktu itu disebut dengan tuntutan-tuntutan reformasi, ya, tuntutan reformasi. Nah, inilah contoh keberlanjutan. Boleh kita lihat dalam sejarah perjalanan bangsa kita pada waktu masa penjajahan, ya, munculnya nasionalisme, kemudian mereka melakukan gebrakan, maka lahirlah proklamasi. Kemudian seterusnya dalam negara yang sudah merdeka, mereka tetap berperan untuk memperjuangkan, untuk menyampaikan aspirasi daripada rakyat Indonesia. Nah, inilah maksudnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak berdiri sendiri, kan begitu. Nah, sudah ini Bapak jelaskan tadi, ya. Ini yang Bapak jelaskan itu keberlanjutannya. Nah, kemudian itu adalah perubahan, ya kan? Perubahan. Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara lambat maupun cepat. Nah, ini dia, ya. Perubahan dapat terjadi secara lambat dan maupun cepat. Nah, berubah. Nah, contohnya di sini yaitu contoh perubahan lambat, ya, perkembangan sistem pertanian, ya, dengan mengolah pertanian itu, ya, dengan sangat sederhana dulu, ya, yaitu pada masa bercocok tanam secara berpindah-pindah, ya, berladang, ya, dengan, ya, memakai alat sekedarnya untuk mengolah lahan pertanian itu. Kemudian muncullah sistem pertanian tradisional dengan menggunakan pupuk organik. Kalau sebelumnya belum menggunakan pupuk organik. Tetapi setelah munculnya sistem pertanian tradisional, bahwa manusia sudah menggunakan pupuk organik. Nah, di samping itu kemudian terus pertanian itu berkembang, maka muncullah sistem pertanian konvensional, ya, dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Nah, ini mulai perubahan. Contoh perubahan cepat misalnya, ya, lahirnya reformasi, ya, di Indonesia yang mengalami perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kebebasan berpolitik, pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, dan banyak yang terjadi, ya, banyak yang terjadi setelah lahirnya reformasi yang membawa perubahan dalam kehidupan di negara kita. Nah, itulah perubahan itu, ya. Nah, sekarang keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu, sejarah, ya kan? Perkembangan masa lalu, ya. Nah, bahkan seorang bangsa yang berkebangsaan Italia itu adalah Cicero dari Roma, ya. Cicero itu adalah seorang orator terkenal dari Romawi. Salah satu ungkapan yang terkenal adalah Historia Magistra Vitae Est. Sejarah adalah guru kehidupan. Artinya, apa yang terjadi pada masa lalu itu, ya, memberikan sesuatu, memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, ya, kepada kita pada masa kini. Ya. Nah, contoh misalnya, ya. Contoh, ya. Nah, peristiwa masa lalu. Peristiwa apa? Ya.
Peristiwa apa yang bisa kita ambil dulu? Bagaimana bangsa kita, ya, bangsa kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasi 17 Agustus 1945. Nah, setelah kita merdeka, setelah proklamasi kemerdekaan, ya, dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, maka kita merdeka. Tetapi beberapa lama kemudian, bahwa Belanda ingin kembali menjajah negara kita, menjajah negara Indonesia yang sudah merdeka. Artinya mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka mendaratlah pasukan sekutu di Indonesia dan mereka membonceng tentara Belanda. Itu sebenarnya tentara Nika, ya, kemudian tentara Genil, ya. Nah, setelah mereka datang ke Indonesia, bahwa mereka disambut dengan baik, tetapi akhirnya terlihat tanda-tanda, ya, terlihat bagaimana perlakuan mereka di Indonesia, bahwa terjadi sesuatu yang nampak dengan jelas bahwa mereka ingin kembali menjajah Indonesia. Maka oleh karena itulah timbullah semangat nasionalisme. Sekali merdeka tetap merdeka, ya. Semangat itu tidak luntur, bahkan sampai titik darah terakhir, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Ada di Medan, ya, rakyat Medan bersama gubernur TKR bersama-sama melawan tentara Belanda. Kemudian di Bandung, itulah yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Peristiwa 10 November, maka 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Ini contohlah, ya. Jadi masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu. Artinya semangat kebangsaan, semangat patriotisme yang terjadi pada masa lampau itu kita harus ambil untuk mengisi kemerdekaan kita saat ini. Itulah tugas kita, ya, pada saat ini. Itulah contohnya anak-anakku sekalian, ya. Jadi bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan, ya. Nah, sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Nah, ini contoh, sudah semua di situ, ya, apa yang Bapak jelaskan tadi, ya. Itu adalah untuk menunjukkan kita berjuang, itu adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu ada, ya, bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka harus mempertahankan kemerdekaan kita itu. Nah, mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengatakan, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Ini artinya bahwa kita itu seharusnya belajar dari peristiwa yang lalu, tapi Winston Churchill menyatakan bahwa sejarah itu tidak benar-benar kita jalankan, ya, bahwa apa yang terjadi pada masa lampau itu kita ingkari. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan peristiwa perang, ya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama membawa akibat yang sangat besar bagi dunia internasional. Tetapi perang juga diulangi, bukan? Perang Dunia Kedua muncul kembali dan membawa akibat yang lebih besar lagi. Ini mungkin maksud daripada Churchill. Artinya bahwa peristiwa yang terjadi itu harus memang kita pelajari, harus menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi nyatanya, ya, bagaimana? Bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Itulah mungkin maksud Perdana Menteri Inggris Winston. Jadi artinya banyak hal, ya, dari peristiwa yang lalu, banyak yang positif, banyak yang negatif. Tetapi dalam kehidupan kita selanjutnya pada masa kini, hal-hal yang buruk itu, hal-hal yang tidak baik itu tetap terulang kembali. Seharusnya kita akan tetap memperlumani hal-hal yang baik. Nah, sekarang
anak-anakku sekalian, keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Di sini ada 3 tokoh, ya. Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan India, ya. Mahatma Gandhi, ya. Kemudian nomor 2 itu adalah Sun Yat-sen, tokoh nasionalis dari Tiongkok, ya, terkenal dengan ajarannya yang disebut dengan San Min Cui, ya, Trisila, ya. Kemudian ada ini yang ketiga adalah Nelson Mandela, tokoh revolusioner anti apartheid Afrika Selatan. Mandela lah yang mendobrak, ya, dinding pemisah antara, ya, kulit putih atau bangsa Eropa dengan kulit warna hitam berwarna di Afrika Selatan. Dengan dobrakan Nelson Mandela, maka terjadilah persamaan. Tidak ada lagi yang membedakan bangsa yang berkulit putih dengan bangsa yang berkulit berwarna. Ini contoh, ya. Jadi sejarah mengajarkan kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa-bangsa lain. Nah, bukan hanya bangsa sendiri yang kita kenal, tetapi juga bisa kita mengenal bangsa lain. Ya, bagaimana perjuangan Mahatma Gandhi terhadap bangsa Inggris ketika mereka dijajah oleh bangsa Inggris, kan begitu kan? Bagaimana Sun Yat-sen melahirkan negara, ya, negara Tiongkok Selatan, ya kan, yang memisahkan diri dari dinasti, ya, dari dinasti Cina pada waktu itu. Maka dia mendirikan negara Tiongkok Selatan dengan semangatnya nasionalisme, ya, sosialisme. Kemudian demikian juga bagaimana Nelson Mandela, itu dari negara-negara lain. Banyak tokoh-tokoh dari negara lain yang setelah kita melihat bagaimana perjuangan mereka, ya, dalam peristiwa sejarah. Jadi sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenai bangsa lain. Kemudian sejarah melatih kita untuk berpikir holistik, menyeluruh dan multi perspektif pandangan, berbagai pandangan, ya, dalam memandang suatu peristiwa, ya. Kita harus membuat pandangan dalam berbagai pandangan untuk memandang suatu peristiwa dan berpikir holistik secara menyeluruh, tidak boleh berdiri sendiri. Nah, kalau begitu apa manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk masa kini? Ya, apa manfaatnya? Apa manfaat kita mempelajari sejarah? Satu, sebagai panduan moral dan politik, ya, panduan moral, ya. Bagaimana negara kita ini sebagai bangsa yang terjajah dan kemudian merdeka. Nah, apa moral yang kita pegang, ya, supaya negara kita ini tetap eksis dengan berbagai goncangan sebelumnya, dengan politik negara kita yang berlandaskan Pancasila digoyang. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai panduan moral bagaimana kita seharusnya bertindak. Sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa lain, itu tadi sudah disinggung, ya, sarana. Dengan mempelajari sejarah, kita lebih mengenal bangsa sendiri dan juga mungkin bangsa lain. Kita bisa membanding-bandingkan, contohnya tentang perjuangan negara-negara terjajah yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, ya kan? Nah, kita kenal bangsa kita ini melalui perjuangan bangsa kita untuk melepaskan diri dari penjajahan. Demikian juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Memperkokoh identitas bangsa. Dengan belajar sejarah, maka kita memperkokoh identitas bangsa. Kemudian latihan berpikir menyeluruh, holistik dan multi perspektif. Nah, dan melatih berpikir diakronik,
dan sinkronik. Nah, ini Bapak rasa tidak perlu lagi dijelaskan. Sudah jelas itu ya. Oke, baik. Jadi ada salah satu tokoh di negara kita ya, Nugroho Noto Susanto, Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto sudah pernah sebagai Menteri Pendidikan pada masa Orde Lama. Ya, pada masa Orde Lama tahun-tahun 70-an lah ini mungkin ya. 70-an atau 80-an ya. Bahwa manfaat sejarah itu adalah manfaat edukatif. Sejarah adalah guru kehidupan ya, mengajarkan kita bagaimana peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu yang kita ambil manfaatnya pada masa kini ya. Historia Magistra Vitae S. Yang kedua adalah manfaat inspiratif, memberikan inspirasi dalam kehidupan, memberikan inspirasi kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada inspirasi yang kita ambil dari sejarah Indonesia ya, dari sejarah negara-negara lain, dari terjadinya revolusi Prancis, revolusi industri ya. Ada inspirasi yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rekreatif, memberikan kesenangan, rekreasi dalam diri kita ya. Kalau kita membaca misalnya peristiwa-peristiwa masa lampau, ada yang membuat kita senang ya, mengisi waktu kita dengan membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Atau kita berkunjung ke suatu tempat ya, ke situs-situs bersejarah misalnya ya. Candi Borobudur memberi kita kesenangannya, Candi Prambanan memberi kita kesenangan, dan seterusnya. Mungkin banyak lagi peristiwa-peristiwa di Indonesia ini, di negara kita ini, yang memberikan kesenangan yang bisa kita nikmati pada masa sekarang ini. Dan yang keempat adalah instruktif. Sejarah dapat sebagai pemberi dan penyampai suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini jelasin ya, instruksi ya, sejarah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya, memberikan instruksi kepada kita untuk menguasai ilmu pengetahuan itu sendiri ya, bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian anakku ya, sekian pelajaran kita pada siang ini ya. Sampai di sini untuk pelajaran kita ini. Minggu depan kita akan ujian ya, tes uji kompetensi ya, seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Kita juga akan ujian, inilah ujian pertama. Maka pelajarilah anak-anakku dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga saat ini. Inilah pertemuan yang ketiga. Pelajari dengan baik, karena semua ya, semua soalnya dari sana juga ya, soalnya dari sana juga. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian, tetaplah semangat ya, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan tetaplah di rumah. Dan mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita dapat berjumpa dalam proses belajar mengajar di kelas. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Tuhan memberkati kita semua.